Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tubagus Channel. Kali ini saya bersama teman saya. Jadi beliau ini pernah menunjukkan sebuah aksinya di salah satu acara masyarakat. Jadi beliau ini adalah seorang pendekar, khusus tepatnya pendekar pagar nusa. Jadi banyak inbox yang masuk di WA saya menanyakan tentang beliau. Jadi langsung saja kali ini bersama orangnya, jadi biar beliau sendiri yang menjelaskan. Perkenalannya, nama saya Munib Irfan Husain, asli Sumber Agung. Ya, sebelumnya konten yang saya tunjukkan ya seperti acara di pernikahan atau sholawatan, itu hanya untuk menghibur masyarakat. Intinya tujuannya berdakwah itu kan berbeda-beda. Ada yang lewat ibarat segi ceramah seperti yai sepuh-sepuh, tapi di sini saya sebagai pendekar pagar nusa menjerumusnya pada menghibur masyarakat. Jadi konten-konten atau pertunjukan yang saya tunjukkan di acara-acara khusus itu hanya untuk menghibur masyarakat. Tidak ada istilahnya niatnya sombong atau untuk bahwa menunjukkan bahwa kita kebal atau gimana, nggak ada sama sekali. Jadi intinya begini, beliau ini punya misi dan visi tertentu dalam berdakwah, kan begitu. Jadi kita sebagai manusia tentu punya takdir masing-masing. Ada yang melalui jalur mengajar, ada dengan jalur macam-macam. Jadi kalau pendekar itu biasanya dakwahnya dengan cara yang sedikit ekstrim, kan begitu. Jadi yang dipertanyakan itu apakah yang di video kemarin itu real atau settingan, kan begitu, yang ketika memegang petasan itu. Coba dijelaskan langsung. Ini membahas soal petasan dulu ya. Iya. Kalau petasan itu bobotnya sekitar 5 kilo. 5 kilo. Itu buatan sendiri, pakai korannya yang tidak sambungan, langsung sekitar ada berapa meter. Itu membuatnya sambil ditekan. Bahasa Jawanya tidak ya. Jadi intinya nggak ada rekayasa, jadi real buatan sendiri. Itu pun obatnya ya lumayan dari jauh sih, dari Demak. Kilonan belinya. Tapi ya biasanya kalau beli ya, kalau ketahuan polisi bisa juga kena sanksi, kan begitu. Soalnya kan sudah terlarang. Tapi nggak tahu kalau ada hal-hal khusus juga nggak tahu. Jadi intinya begini, yang pernah saya upload di platform Snack Video itu intinya hanya sebuah hiburan yang diselingi dengan dakwah, kan begitu. Karena beliau masih muda dan juga punya gelar sebagai seorang pendekar. Jadi hal ini bisa kita jadikan wawasan atau motivasi bahwasanya ilmu-ilmu gaib itu memang real adanya, memang benar adanya. Jadi bagi mereka yang tidak percaya adanya hal-hal seperti itu simpel kok. Jadi intinya begini, kalau kita pernah bertemu orang-orang Badui atau orang-orang primitif, kalau bahasa zaman sekarang. Jadi orang primitif itu orang yang tinggal di pedalaman,
mereka hidupnya tidak kenal hal-hal yang berbau modern, tidak kenal listrik, tidak kenal apa-apa. Jadi mereka ketika tidak mengerti apa yang namanya listrik, jadi dia nggak ada rasa takut sedikit pun terhadap listrik. Jadi ketika maaf sedikit berisik. Jadi ketika ditanya apakah kamu berani memegang listrik, tentu saja jawabannya pasti berani, karena dia tidak tahu bagaimana reaksi orang terkena sengatan listrik kan begitu. Nah, hal ini juga sama persis seperti kejadian yang sedang viral saat ini. Jadi banyak orang-orang yang menantang ilmu gaib, menantang santet dan lain sebagainya. Itu bukan berarti mereka hebat atau bagaimana, tapi itu menunjukkan kebodohan mereka karena ketidaktahuan mereka terhadap hal-hal yang mereka tidak tahu kan begitu. Seperti halnya tadi, orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti apa-apa, jadi tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Jadi ini saya tanya lagi kepada beliau, sampean kira-kira pernah belajar perguruan silat Pagar Nusa itu sudah berapa tahun? Pada intinya gini, saya menjerumus di Pagar Nusa ada tujuan tertentu, ada visi misi lah. Ya, masuk. Visi misinya begini, di daerah saya sudah banyak pendekar-pendekar Pagar Nusa, pendekar-pendekar SH dan lain sebagainya. Pertanyaannya, tapi mengapa dari sejak dulu sudah ada pendekar-pendekar, sudah ada yang menjadi warga, banyak yang menjadi warga, tapi tidak ada satupun yang mendirikan pelatihan pendekar untuk penerus pendekar-pendekar selanjutnya. Tentunya pendekar yang berkualitas kan begitu. Jadi ibaratnya saya ngalai untuk belajar Pagar Nusa agar nantinya untuk mendirikan di daerah saya. Dan organisasi Pagar Nusa di daerah saya belum terbentuk sama sekali. Itu tujuan utama saya. Jadi begini, jadi Pagar Nusa itu kan berkaitan erat dengan yang namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi sedikit masukan saya, juga tekanan saya kepada organisasi Nahdlatul Ulama supaya lebih ada kegiatan atau lebih menyentuh masyarakat khususnya di daerah mana kan? Sumber Agung. Supaya di situ kan ya biar bisa menyeluruh kan begitu. Yang namanya dakwah kan bukan hanya di tengah-tengah kota saja. Jadi kalau bisa itu dari atas gunung sampai paling bawah gunung kan begitu. Jadi ini kesaksian langsung dari beliau. Jadi intinya dalam konteks apapun, dalam hal apapun, kita itu harus tetap kembali kepada niat utama kita. Walaupun kita punya niat menghibur, ya sedikit-sedikit kita selipi dengan dakwah kan begitu. Entah dengan cara apa kan begitu. Seperti Sunan Kalijaga kan begitu, beliau juga punya ciri khas yang unik berbeda daripada wali-wali yang lain. Mungkin beliau mengikuti jejak-jejak para wali-wali yang terdahulu kan begitu. Terus pesan buat orang-orang yang sombong atau orang-orang yang tidak mempercayai adanya hal gaib. Bagaimana menurut sampean? Kita basa-basi aja lah. Menurut saya simpel aja. Begini, kan kita diciptakan itu kan, yang menciptakan kita kan tidak kasat mata ibaratnya. Iya, jadi ibarat kita tidak percaya hal-hal gaib itu sama saja tidak percaya yang menciptakan. Kita. Simpel aja gitu. Dan saya sebagai pendekar Pagar Nusa di Bali itu, sebelum saya ikut pelatihan Pagar Nusa, dapat dukungan dari masyarakat. Ibarat ada yang bertanya, Mas, di sini nggak ada
pelatihan silat, nggak ada gini-gini dan sebagainya. Beda dengan daerah-daerah lain sudah berkembang begini-begini gitu. Dan kembali ke masalah petasan. Tahun 2000 asalnya pertunjukan itu dari Tuban. 2000, Jawa Timur berarti. ya, Jawa Timur. 2017 itu dihentikan di Tuban, dihentikan dikarenakan ada yang pentas petasan itu, yang pentas para banser ditaruh, Kameranya tunggu nih. Ada curiga oleh mati dewi. ditaruh di Iya sih. ditaruh di atas kepala. Tapi yang terjadi kepalanya pecah hancur, dan saat itu juga dihentikan dan diperbolehkan lagi mulai 2019 sampai sekarang. Jadi intinya begini ya, sesuatu hal apapun itu harus dilakukan oleh seorang ahlinya, kan begitu. Jadi tidak semua orang boleh melakukan hal-hal semacam itu, entah itu aksi kekebalan atau apalah yang berbau-bau ekstrim. Harus diawasi oleh pembimbing yang memang sudah benar-benar punya kualitas yang baik, kan begitu. Nah, pesan beliau apa untuk para gini dulu, kira-kira kalau masuk Pagar Nusa itu ada syarat-syarat tertentu atau tidak? Syaratnya simpel, cuman dapat izin orang tua, siap mengikuti pelatihan sampai selesai, itu aja. Intinya jika kita punya niat yang kuat, pasti akan bisa sampai akhir. Pesan saya untuk para pendekar, janganlah sombong. Ibarat begini, Pagar Nusa itu sabunnya hijau, SH itu sabunnya putih. Itu melambangkan kematian. Putih itu mori, kain mori untuk apa namanya, untuk melipat ketika kita mati. Hijau itu penutup, biasanya kalau orang Jawa kerondo ya, kerondo. Jadi Penutup apa namanya itu loh yang dipakai untuk membawa jenazah ke makam itu loh, ya, jadi intinya keranda. ngapain kita untuk sombong dan sebagainya. Jadi ya, meskipun kita punya keahlian apapun itu, ya niatnya untuk berdakwah, untuk menghibur masyarakat gitu. Dan petasan itu sebesar 5 kilo, bobotnya 5 kilo, itu enggak ada pegangannya. Kalau yang bunyinya 5 kali seperti di pasar-pasar itu kan ada pegangannya. Ketika sudah Kembang api itu ya. ketika sudah meletus semua masih ada pegangannya. Tapi kalau yang saya gunakan itu meletus semua, jadi nggak ada yang namanya pegangan. Ketika memegang itu pun ada teorinya, nggak boleh yang namanya. Lanjut. Dan ketika memegang petasan itu sendiri tidak boleh dengan tangan begini. Nggak boleh asal-asalan. Teorinya megangnya begini, jadi ketika meletus tidak kena badan. Dan ya meliputi spiritual juga, dalam arti meliputi spiritual, puasa 3 hari sebelum melakukan atraksi atau untuk menghibur masyarakat itu sendiri. Jadi tentu hal-hal semacam itu, di samping kita butuh spiritual yang baik, spiritual ketenangan batin, kedamaian jiwa yang baik, juga diimbangi juga dengan teknik atau cara-cara tertentu. Jadi nggak asal ngasal, kan begitu. Jadi ilmu itu ada tata caranya juga, kan begitu. Jadi tetap ada ilmu ya, ada ilmu ya, khusus ada teorinya, ya ada, intinya dilengkapi ya, puasa
puasa ada teorinya begitu. Ibarat orang ingin apa ya, contoh ya, ingin jaduk ibarat ya, kan itu ya luarnya ya dalamnya, ibarat luar latihan silat atau gimana, yang dalamnya ya puasa atau gimana gitu. Oke, menurut saya sudah cukup ya. Jadi untuk tema kali ini tentang klarifikasi video yang pernah saya unggah di platform Snack Video itu, baik yang bertanya di kolom komentar maupun di WA khusus, semoga video ini menjadi salah satu jembatan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sedulur-sedulurku semua. Jadi yang mau bertanya tentang seputar percintaan, karir, jodoh dan lain sebagainya bisa di WA di nomor nanti saya kasih di kolom komentar atau di deskripsi ya. Oke, saya Tubagus Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dan ketika memegang petasan itu sendiri tidak boleh dengan tangan begini. Nggak boleh asal-asalan begitu. Teorinya megangnya begini, jadi ketika meletus tidak kena badan. Dan ya meliputi spiritual juga, dalam arti meliputi spiritual, puasa 3 hari sebelum melakukan atraksi atau untuk menghibur masyarakat itu sendiri. Jadi tentu hal-hal semacam itu, di samping kita butuh spiritual yang baik, spiritual ketenangan batin, kedamaian jiwa yang baik, juga diimbangi juga dengan teknik atau cara-cara tertentu. Jadi nggak asal ngasal kan begitu. Jadi ilmu itu ada tata caranya juga kan begitu. Jadi tetap ada ilmu ya, ada ilmu ya, khusus ada teorinya ya, ada intinya dilengkapi ya. Puasa ada teorinya begitu. Ibarat orang ingin contoh ya, ingin jaduk ibarat ya, kan itu ya luarnya ya dalamnya, ibarat luar latihan silat atau gimana, yang dalamnya ya puasa atau gimana gitu. Oke, menurut saya sudah cukup ya. Jadi untuk tema kali ini tentang klarifikasi video yang pernah saya unggah di platform Snack Video itu, baik yang bertanya di kolom komentar maupun di WA khusus, semoga video ini menjadi salah satu jembatan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sedulur-sedulurku semua. Jadi yang mau bertanya tentang seputar percintaan, karir, jodoh dan lain sebagainya bisa di WA di nomor nanti saya kasih di kolom komentar atau di deskripsi ya. Oke, saya Tubagus Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.